Jamaah, guys, proses berkembangnya payung di Madinah. Ini payung yang mahal ini. Menurut berita hampir satu tiang ini 1 miliar. Karena saking kuatnya dia tahan api, nggak mempan kena api. Dan kalau pembersihannya, para petugas naik ke atas, diinjak-injak dia nggak robek. Ya, saking kuatnya ini. Lihat berkembang. Sekarang jam berapa di sini? Ini baru saja kita sholat subuh, sholat jenazah, lalu kita ziarah makam Baqi di sana. Dan ini kita melihat proses payung-payung mulai dibuka. Lihat, ya, kompak semuanya, lihat semua, belah sana juga semua dibuka. Ini satu yang kalau belum dibuka seperti ini. Ya, semua jamaah mengabadikan proses berkembangnya, mengembangnya payung. Seperti ibu-ibu bikin donat. Berkembangnya donat. Ya, sambil berjalan jamaah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah. Betapa banyaknya para pecinta Rasulullah datang ke kota Madinah ingin berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang berhaji, orang yang berumrah tapi tidak menyempatkan untuk berziarah kepadaku, faqad jabani. Ya. Sungguh dia telah jauh dariku, telah mendapatkan keberkahan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan. Ya, ini Bapak Engkong dari Jogja. Sebelah sana Bapak Risman dari Jogja juga. Satu lagi dari Lampung, Bapak Wiji. Alhamdulillah, kita baru saja berziarah ke makam Baqi Al-Gharqad, makam yang Rasulullah diutus untuk mendoakan ahli Al-Baqi. Suatu ketika pada malam nisfu Sya'ban, Rasulullah sudah berada di kamar Siti Aisyah. Kemudian malaikat Jibril datang dan mengajak beliau, dibawa beliau ke makam Baqi Al-Gharqad untuk mendoakan ahli Al-Baqi. Malam nisfu Sya'ban disebut juga malam penghapusan dosa-dosa, malam diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi diajak oleh malaikat Jibril untuk mendoakan ahli Baqi. Saat itu Siti Aisyah merasa ada rasa cemburu, prasangka kok Nabi ini pergi mau kemana Nabi? Prasangkanya Nabi mau ketemu istrinya yang lain. Padahal malam itu adalah malam Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah pelan-pelan mengikuti baginda Rasulullah. Allah kasih mukjizat bisa melihat dari belakang. Rasulullah tahu Siti Aisyah mengikutinya. Tapi Rasul orang yang bijak, orang yang lembut, orang yang hilim, orang yang latif. Beliau tidak cepat marah, tidak cepat emosional. Beliau tidak membalik badan. Beliau tidak menghardik, kamu perempuan mau tahu saja urusan lelaki. Ya. Tapi Nabi mendiamkan sampai akhirnya Nabi sampai di makam Baqi mendoakan ahli Baqi.
Siti Aisyah melihat itu, ternyata Nabi dibawa ke sini. Siti Aisyah buru-buru pulang duluan, ya. Di hatinya ada penyesalan telah berburuk sangka kepada Rasulullah. Lihat di sini ada akhlak yang mulia, ya, yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau sadar telah melakukan berburuk sangka, maka beliau dan Nabi mengatakan apa? Iyyaka wa su'udzon. Jauhkan dari Anda berbuat prasangka buruk, ya. Maka ketika Nabi sampai ke rumahnya, Siti Aisyah langsung i'tiraf. Apa i'tiraf? Pengakuan. Ya Rasulullah, maafkan saya. Tadi saya sudah berprasangka buruk kepada Anda. Nah, i'tiraf ini, ya, menghilangkan kedengkian, kebencian, marah. Dan i'tiraf ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul pun juga menampilkan akhlak yang baik. Nabi enggak bilang tadi kamu, saya tahu ngikutin saya ya. Nabi enggak menjatuhkan mental Siti Aisyah. Nabi menghormatinya, ya. Jamaah yang berbahagia, itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Saat ini kita umroh di bulan nisfu Sya'ban, ya, bulan yang luar biasa. Banyak kejadian-kejadian besar bersejarah di bulan Sya'ban. Di antaranya Allah wajibkan puasa, furidos siyamu au faradallahu as-siyama fi syahri Sya'ban. Allah wajibkan kita puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, Allah wajibkan juga kita mengeluarkan zakat di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, turun ayat perintah berselawat juga di bulan Sya'ban. Lalu di bulan Sya'ban terjadi peristiwa yang luar biasa. Ada yang namanya tahwil kiblah, perpindahan kiblat setelah Nabi mendapatkan oleh-oleh kewajiban sholat 5 waktu dari Isra dan Mi'raj. Kemudian selama itu Nabi sholat yang menghadap Baitul Maqdis. Lalu Nabi hijrah ke kota Madinah juga sholat menghadap Baitul Maqdis. Kurang lebih sekitar kurang lebih 17 bulanan Nabi selalu berdoa kepada Allah agar kiblatnya dirubah, ya, ke kiblat Abina Adam, Abina Ibrahim, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Lalu pada tanggal 15 pas Rasulullah sedang berkunjung, ya, memenuhi undangan masyarakat Kuba, Nabi ke sana menerima jamuan, dan salah satu kemuliaan Nabi menyempatkan dirinya untuk sholat berjamaah bersama masyarakat, ya, Masjid Qiblatain. Nabi sholat zuhur di sana, 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, dan 2 rakaat yang kedua turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Allah tahu banget Nabi menginginkan hal itu. Hampir setiap malam Nabi berdoa, menengadahkan tangan dan wajahnya mohon kepada Allah agar kiblatnya Allah rubah. Nah, saat itu Nabi sholat zuhur dengan 2 kiblat. Kemudian Nabi tidak bergeming, sahabat yang lainnya pada menyebar. Kemudian Nabi sholat asar 4 rakaat, semuanya menghadap ke Ka'bah, ya, jemaah. Lalu juga di bulan Sya'ban ini terjadi peristiwa hebat, yaitu peristiwa apa? Insyiqaqul qamar. Rasulullah membelah bulan. Ya, ini peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Nabi didatangi oleh kafir Quraisy, ditantang, ya, diminta mukjizatnya. Nabi sadar betul umat-umat Nabi terdahulu kalau menantang nabi-nabinya lalu dikeluarkan
mukjizat dan mereka tetap tidak beriman, Allah turunkan bala musibah. Tapi Nabi di antara keutamaan umat Rasulullah adalah Allah tidak langsung mengirimkan azab pada saat kita melakukan salah dan dosa. Jamaah yang berbahagia, dan di malam dan di bulan Sya'ban juga ada yang namanya malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, ya, sebagai malam pengantar untuk malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Di malam itulah Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, apakah malam ini ada yang minta ampun, akan aku ampuni. Apakah malam ini ada yang bertobat, akan aku terima tobatnya. Apakah malam ini ada yang punya kesulitan, akan aku bantu. Apakah malam ini ada yang perlu bantuan, akan aku tolong. Dan begitu seterusnya. Hal min kada, hal min kada, hal min kada. Ya. Jemaah yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita umrah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan panjangkan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Kita sambut Ramadan, namanya tarhibur Ramadan, dengan rasa riang, gembira, senang. Karena Rasul mengatakan, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dari halaman Masjid Nabawi, Jamaah Al-Khabir dari Lampung, dari Jogja, dari mana lagi, Pak? Ya. Lampung, semoga berkah semuanya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.